Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Rabu tanggal 23 Juni 2021, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-12. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 7 ayat 15 sampai dengan ayat 20. Pada suatu ketika, Yesus berkata, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka." Saudara-saudari yang terkasih, pohon dan buah menjadi satu paket kehidupan yang tidak dapat dipisahkan begitu saja. Pohon secara kodrati mempunyai ketentuan jalur hidup untuk berbuah. Ada buah yang kelihatan, ada buah yang tidak kelihatan. Ada yang berbuah dengan cepat, ada yang berbuah dengan lambat. Masing-masing mempunyai ketentuannya sendiri. Tujuannya adalah untuk melestarikan kehidupan berikutnya. Maka kemudian ada tanaman yang langka karena berkembangnya membutuhkan waktu yang lama. Tetapi ada tumbuhan yang justru menjadi pengganggu karena pertumbuhannya yang begitu cepat menyebar. Kecenderungannya adalah merusak tanaman yang lain. Bahkan buahnya pun tidak diharapkan untuk ada. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita diingatkan supaya waspada dan jeli akan berbagai pewartaan para nabi. Yesus mengingatkan kita bahwa tidak semua yang menamakan diri nabi merupakan nabi sungguhan. Banyak terjadi nabi yang datang bukan nabi yang sejati. Nabi sesungguhnya adalah nabi yang membawa kebenaran dari Allah tanpa ada modus apapun. Namun, sekarang yang banyak terjadi, nabi-nabi di balik kenabiannya mempunyai modus-modus yang menguntungkan diri sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengajak kita hari ini untuk membedakan mana yang palsu dan mana yang asli dilihat dari buahnya. Melihat buahnya berarti membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk sampai tahu bahwa buah yang dihasilkan adalah buah yang baik. Maka buah yang baik juga merupakan buah yang tahan waktu, tahan zaman. Buah yang baik mampu bertahan dari berbagai macam penyakit. Tahan waktu itu menjadi tanda bahwa sungguh buah itu mempunyai kualitas tinggi. Namun tahan waktu bukan berarti karena diberi obat-obatan pengawet, melainkan tahan secara alami. Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus mengingatkan kita agar waspada terhadap penampilan lahiriah seseorang. Dia mengajar murid-muridnya agar mencermati para nabi palsu yang menyamar seperti domba, tetapi sebenarnya mereka adalah serigala yang buas. Tentu saja, peringatan Yesus ini bukan tanpa alasan. Kita acap kali tertipu oleh penampilan luar seseorang. Kita percaya dan beranggapan bahwa seseorang itu baik hanya mengamati penampilannya yang memikat. Padahal, siapa yang mengetahui hati orang? Penampilan lahiriah yang baik bisa jadi membungkus rapat sikap hati yang sebenarnya jahat. Saudara yang terkasih, hari ini kita diajak untuk jeli dan peka berbuah baik dan mana yang berbuah tidak baik. Kita juga diajak untuk berbuah yang baik, bukan berbuah yang tidak baik. Kita diajak untuk menjadi nabi sungguhan, bukan nabi palsu. Seluruh hidup kita menjadi bahan dalam kenabian itu. Kita diajak untuk menjadi nabi yang menghasilkan buah yang baik. Saudara-saudara yang terkasih, pohon yang tampak baik juga belum tentu menghasilkan buah yang baik. Sebaliknya,
Buah yang baik dapat dipastikan berasal dari pohon baik. Tuhan tidak menilai penampilan lahiriah kita karena penampilan itu dapat mengelabui. Tuhan menilik hati kita yang memancarkan kondisi kita yang sejati. Jika hati kita telah dijadikan baru oleh Roh-Nya dan kita mempersilahkan Dia bekerja di dalam dan melalui diri kita, bukankah hidup kita akan berlimpah dengan buah Roh? Saudara yang terkasih, kebaikan menjadi unsur hakiki dalam hidup kita sebagai orang beriman. Kebaikan sudah seharusnya menjadi hidup kita itu sendiri, bukan hanya sekedar bagian dari hidup kita. Mungkin sejauh ini kita sudah merasa baik, namun kita bisa bercermin dari buah-buah mana atau buah macam apa yang sudah kita hasilkan selama ini. Menjadi bahan permenungan kita juga jika seandainya masih banyak buah yang kurang baik yang kita hasilkan. Sedikit demi sedikit, mari memulai untuk memupuk pohon hidup kita agar mampu tumbuh dengan baik dan subur. Mari kita mohon rahmat Tuhan agar pohon hidup kita juga menghasilkan buah yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, semoga sabda kehidupan yang Engkau berikan mampu aku tangkap dalam hidupku. Semoga aku juga berani untuk terus-menerus memupuk hidupku dengan sabda-sabda-Mu. Bantulah aku agar aku mampu menghasilkan buah yang baik bagi diriku sendiri dan bagi sesama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.